Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Retno Septiana akan menjelaskan tentang teknik searching. Teknik searching adalah teknik dalam memilih dan menyeleksi sebuah elemen dari beberapa elemen yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik linear atau sequential search, yaitu pencarian yang dimulai dari record 1 diteruskan ke record selanjutnya, yaitu record kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai diperoleh isi record sama dengan informasi yang dicari atau nilai X. Nah, di sini ada algoritmanya, yaitu tentukan I sama dengan 1. Yang kedua, ketika nilai I tidak sama dengan X, maka tambahkan I sama dengan I ditambah 1. Yang ketiga, ulangi langkah nomor 2 sampai nilai I sama dengan X atau I lebih besar dari N. Yang keempat, jika I sama dengan N plus 1, maka cetak pencarian gagal. Selain itu, cetak pencarian sukses. Nah, di sini ada contoh datanya, yaitu data A. Data A ada 4, 9, 5, 3, 14, dan 8. Dicari 14. Nah, kita ikuti algoritma yang tadi ya. Pertama adalah A dalam kurung 1 sama dengan 4. Jadi, I-nya dimulai dari data pertama, yaitu 4. Kemudian kita bandingkan, 4 apakah tidak sama dengan 14? Jika tidak, maka I-nya ditambah 1. Yang tadinya 1, maka 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi kita bandingkan, apakah data kedua tidak sama dengan 14? Nah, di sini data kedua yaitu 9. 9 apakah tidak sama dengan 14? Jawabannya ya, tidak. 9 tidak sama dengan 14. Maka kita tambahkan 1 lagi nih. Jadi tadi kan data kedua. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka yang dicari berikutnya yaitu data ketiga. Nah, di sini data ketiga yaitu 5. Apakah 5 sama dengan 14? Iya, 5 tidak sama dengan 14. Maka kita tambahkan 1 lagi. Tadi kan data ketiga. Nah, kita tambahkan 1. Jadi 4. Maka kita akan mencari data keempat. Nah, di sini data keempat yaitu 3. Apakah 3 tidak sama dengan 14? Jawabannya, iya tidak. 3 itu tidak sama dengan 14. Maka kita akan menambahkan 1 lagi nih. Tadi kan data keempat. Maka jika ditambahkan 1, jadi data ke-5. Nah, kita akan mencari data ke-5. Di sini, data ke-5 itu 14. Apakah 14 tidak sama dengan 14? Jawabannya tidak. Nah, 14 itu sama dengan 14. Maka, dia akan berhenti dan pencarian sukses. Nah, jadi dia akan berhenti jika datanya sudah ditemukan. Tadi kita sudah menemukan datanya, yaitu ada di data ke-5. Yaitu 14 sama dengan 14. Nah, jadi dia akan berhenti jika datanya sudah ditemukan. Nah, itu adalah teknik linear atau sequential search. Jadi, jumlah langkah pencariannya itu tergantung posisinya dia di mana. Dan jika data yang dicari ada di depan, maka pencariannya cukup sekali saja berhenti. Nah, apabila menemukan kondisi seperti nilai I sama dengan N plus 1, maka pencarian tidak ditemukan atau gagal dikarenakan jumlah elemen adalah N. N plus 1 artinya data yang dicari bukan merupakan elemen data dari N. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Nadia Syahrini Tias akan menjelaskan mengenai teknik straight max min. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari teknik straight max min itu. Jadi, teknik ini merupakan pencarian nilai terbesar atau max dan nilai terkecil atau min dalam suatu deret data dengan cara melakukan proses perbandingan secara terurut. Dalam teknik ini terdapat 3 kondisi, yaitu yang pertama best case, kemudian ada worst case, dan yang terakhir adalah average case. Yang pertama adalah best case. Kondisi ini terjadi ketika deret data tersusun dari angka terkecil hingga terbesar. Rumus dalam operasi ini adalah N-1. N adalah banyaknya data, jadi banyaknya data dikurangi 1. Adapun contoh soal untuk kondisi best case. Terdapat himpunan A yang berisi 4 buah bilangan, yaitu bilangan A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 5, dan A3 sama dengan 10. Tentukan bilangan max dan min, serta jumlah operasi perbandingan yang dilakukan. Di sini kita bisa perhatikan untuk flowchart-nya.
pertama adalah mulai, kemudian ada max sama dengan A0 dan min sama dengan A0. Nilai A0 adalah angka 2, jadi dimasukin aja max sama dengan 2. Kemudian I sama dengan 1 dan N ini adalah banyaknya data. Jadi untuk I lebih kecil daripada N, kita masukkan angka 1 lebih kecil daripada 4. Kemudian jika kondisinya benar, maka AI lebih besar daripada max. AI ini adalah berarti A1. Kemudian kita akan masukkan angka 4. Berarti 4 lebih besar daripada max. Maxnya itu adalah 2, jadi 4 lebih besar daripada 2. Maka jika kondisinya betul, dia akan langsung ke proses berikutnya, yaitu max sama dengan AI. Berarti maxnya sekarang adalah angka 4. Kemudian proses berikutnya I ditambah 1, maka akan berulang lagi ke arah atas. Berarti 1 ditambah 1 sama 2, maka 2 lebih kecil daripada 4. Jika kondisinya benar, maka A2 lebih besar daripada max. Berarti 5 lebih besar daripada 4. Kemudian jika kondisinya betul, akan ke proses berikutnya lagi. Berarti maxnya sekarang adalah bernilai 5. Kemudian I tambah 1, berarti tadi I-nya 2, kita tambah 1 jadi 3. Kemudian kita ulang lagi dari awal, berarti 3 lebih kecil daripada 4. Kondisinya benar, kemudian AI lebih besar daripada max, berarti A3 lebih besar daripada max. Berarti 10 lebih besar daripada 5. Jika kondisinya benar, maka maxnya berubah menjadi 10. Kemudian kita tambah lagi, I-nya ditambah 1, jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian kita ulang lagi dari awal, 4 lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini adalah kondisi yang salah, maka kalau salah, dia akan langsung mencetak max dan minnya. Kemudian selesai. Jadi untuk bentuk tabelnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Untuk max A1 adalah angka 4, max untuk A2 adalah angka 5, dan max untuk A3 adalah angka 10. Untuk minnya baik A1, A2 ataupun A3 adalah angka 2. Dan perbandingannya baik dari A1, A2 ataupun A3 adalah 1. Maka kalau misalkan kita total, berarti total perbandingannya adalah 3. Selain menggunakan flowchart, kita juga bisa memasukkan rumus. Untuk rumus base case ini adalah N-1. N adalah banyaknya data, sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Hasilnya akan sama dengan kita menggunakan flowchart. Untuk kondisi yang kedua adalah worst case. Jadi kondisi ini keterbalikan daripada base case. Kondisi ini terjadi ketika deret data tersusun dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Rumus dalam operasi ini adalah 2 dikali N-1. Jadi 2 dikali banyaknya data dikurangi 1. Adapun contoh soal untuk kondisi worst case. Terdapat himpunan B yang berisi 4 buah bilangan, yaitu bilangan A0 sama dengan 80, A1 sama dengan 21, A2 sama dengan 6, dan A3 sama dengan min 10. Tentukan bilangan max dan min, serta jumlah operasi perbandingan yang akan dilakukan. Di sini kita bisa lihat untuk flowchartnya kurang lebih sama dengan kondisi base case, cuma hanya prosesnya saja nanti yang akan berbeda. Jadi diawali dari mulai, kemudian kita masuk ke max sama dengan A0 dan min juga sama dengan A0. A0 nya tadi adalah angka 80, jadi nanti kita akan masukkan A0 sama dengan 80. Kemudian I sama dengan 1 dan N adalah banyaknya data yaitu 4. Maka kita masukkan menjadi 1 lebih kecil daripada 4. Jika kondisinya benar, kita akan ke proses berikutnya, yaitu A1 lebih besar daripada max. A1 adalah angka 21 dan max adalah 80. Jadi 21 lebih besar daripada 80. Maka kondisinya adalah salah. Jika salah, kita akan ke arah sebelah kanan. Jadi prosesnya adalah A1 lebih kecil daripada min. Jadi 21 lebih kecil daripada 80.
Jika kondisinya benar, maka minnya menjadi 21. Kemudian proses berikutnya adalah I ditambah 1, jadinya 2. Kita ulang lagi dari awal, 2 lebih kecil daripada 4, dan jika kondisinya benar, maka A2 lebih besar daripada max. A2 nya adalah 6 dan max nya 80, jadi 6 lebih besar daripada 80. Maka kondisinya salah. Kemudian kita akan ke arah sebelah kanan, yaitu A2 lebih kecil daripada min. 6 lebih kecil daripada 21, jadi minnya sekarang adalah 6 karena kondisinya benar. Kemudian kita proses lagi menjadi I ditambah 1, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka kita masukkan 3 lebih kecil daripada 4 dan kondisinya benar. Kemudian kita masukkan A3 lebih besar daripada max, yaitu berarti min 10 lebih besar daripada 80, dan kondisinya salah. Maka kita akan beralih ke sebelah kanan lagi. A3 lebih kecil daripada min, jadi min 10 lebih kecil daripada 6, dan kondisinya benar, maka minnya berubah menjadi min 10. Setelah itu kita proses lagi I tambah 1, jadi 4, dan 4 lebih kecil daripada 4, itu adalah salah. Maka jika salah, kita akan langsung mencetak max dan minnya. Kemudian proses selesai. Untuk tabelnya kita bisa lihat di sebelah kanan. Untuk max A1, A2 ataupun A3 adalah 80, sedangkan minnya, min untuk A1 adalah 21, min A2 adalah 6, dan min A3 adalah min 10. Dan untuk perbandingannya adalah 2, karena menjalankan 2 kali proses. Setelah proses jalan yang pertama salah, kemudian akan menjalankan proses yang kedua. Jadi perbandingan dari A1, A2 ataupun A3 adalah 2, sehingga total perbandingannya adalah 6. Untuk rumusnya, kita bisa memasukkan rumus 2 dikali N-1. Jadi 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 3, yaitu 6. Ini untuk menggunakan rumus. Hasilnya pun akan sama dengan kita menggunakan flowchart. Dan yang terakhir adalah kondisi average case. Kondisi ini terjadi ketika deret data tersusun secara random ataupun acak, jadi angka yang ada tidak berurut. Adapun rumus untuk operasi ini yaitu rumus best case ditambah rumus worst case dibagi 2, ataupun kalau misalkan kita masukin rumusnya menjadi N-1 ditambah 2 dikali N-1 dibagi 2. Dan contoh soal untuk kondisi average case, terdapat himpunan C yang berisi 4 buah bilangan, yaitu bilangan A0 sama dengan 5, A1 sama dengan min 4, A2 sama dengan 9, dan A3 sama dengan 7. Tentukan bilangan max dan min, serta jumlah operasi perbandingan yang akan dilakukan. Untuk bentuk flowchartnya sama dengan sebelumnya, hanya nanti prosesnya saja yang berbeda. Di sini kita awali dari mulai, kemudian proses berikutnya yaitu max sama dengan A0 dan min sama dengan A0. Di sini A0-nya adalah 5, kemudian ada I sama dengan 1, dan N adalah banyaknya data yaitu 4. Jadi 1 lebih kecil daripada 4. Maka jika kondisinya benar, kita akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu AI lebih besar daripada max. Berarti A1 lebih besar daripada max. A1-nya adalah minus 4 dan max-nya adalah 5. Apakah minus 4 lebih besar daripada 5? Jawabannya salah. Maka jika salah, kita akan melanjutkan ke proses sebelah kanan, yaitu AI lebih kecil daripada min. Dan kita masukkan lagi angkanya, yaitu minus 4 lebih kecil daripada 5. Dan jika kondisinya benar, maka minnya berubah menjadi minus 4. Kemudian berikutnya, kita akan melanjutkan lagi, I tambah 1 sama dengan 2. Jadi akan kita ulang lagi dari awal, 2 lebih kecil daripada 4. Jika kondisinya benar, maka kita akan menuju
ke proses berikutnya, yaitu berarti A2 lebih besar daripada max. A2-nya sama dengan 9 dan max-nya sama dengan 5. Berarti apakah 9 lebih besar daripada 5? Jawabannya betul. Jika jawabannya betul, maka angka max ini akan berubah menjadi angka 9. Dan kita akan lanjutkan perulangan seperti tadi lagi. Berarti sekarang I tambah 1 sama dengan 3. Berarti 3 lebih kecil daripada 4. Maka jika kondisinya benar, maka A3 lebih besar daripada max. A3 di sini nilainya adalah 7 dan max-nya adalah 9. Apakah 7 lebih besar daripada 9? Jawabannya salah. Maka akan melanjutkan proses ke sebelah kanan, yaitu AI lebih kecil daripada min. Apakah 7 lebih kecil daripada minus 4? Jawabannya salah. Maka jika jawabannya salah, kita akan lanjutkan ke proses I tambah 1. Jadi untuk nilai max dan nilai min tidak akan berubah. Jadi setelah itu I tambah 1 sama dengan 4. Kemudian kita ulang lagi. 4 lebih kecil daripada 4. Berarti kondisinya salah. Jika kondisinya salah, maka dia akan langsung mencetak nilai max dan min, kemudian selesai. Dan untuk tabelnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Nilai max untuk A1 adalah 5, max A2 adalah 9, dan max A3 adalah 9. Untuk nilai minnya, baik A1, A2, ataupun A3 adalah bernilai minus 4. Kemudian untuk perbandingannya, perbandingan A1 adalah 2. Karena A1 menjalankan 2 kali proses. Jadi ketika kondisi yang pertama salah, maka dia akan melanjutkan ke proses kondisi yang kedua. Sehingga A1 melalui 2 kali proses. Dan untuk A2 yaitu 1. Karena A2 ini hanya menjalankan 1 kali proses dan kondisinya benar. Sedangkan A3 sama dengan A1 menjalankan 2 kali proses sehingga perbandingannya menjadi 2. Jadi kalau di total semua perbandingan adalah 5. Dan jika ingin menggunakan rumus, maka untuk rumus average case ini adalah n-1 ditambah 2 dikali n-1 dibagi 2. Jadi 4 dikurangi 1 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 1 dibagi 2. Hasilnya itu 3 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 3 ditambah 6 sama dengan 9 dibagi 2. Hasilnya perbandingannya adalah 4,5. Karena 4,5 maka kita akan bulatkan menjadi 5. Saya Vindi Ramadhani Wulandari ingin menjelaskan insertion sort. Insertion sort adalah pengurutan data yang membandingkan data dengan 2 elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan. Kemudian perbandingan antara data tersebut akan terus diulang hingga tidak ada elemen data yang tersisa. Mirip dengan cara mengurutkan kartu per lembar yang diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya. Selanjutnya, prinsip kerja insertion sort adalah indeks awal adalah data kedua. Pengecekan mulai dari data ke-1 sampai data ke indeks. Bandingkan data pada posisi indeks dengan data pengecekan. Jika data pada posisi indeks lebih kecil, maka data tersebut dapat disisipkan sesuai dengan posisi saat pengecekan. Kemudian geser datanya sisanya. Ulangi langkah di atas untuk indeks berikutnya sampai n-1 kali. Selanjutnya berikut ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian insertion sort. Di awal ada 5, 7, 3, 2, 4. Awal dan iterasi 1, indeks awalnya itu adalah 5. Kemudian pilih data yang terkecil. Data yang paling terkecil 2, maka 2 dan 5 ditukar posisinya akan berubah. Yang lainnya tetap. Berikutnya iterasi kedua, indeksnya digeser menjadi 7. Kemudian pilih lagi data yang terkecil. Data yang terkecil berikutnya 3, maka 7 dan 3 ditukar posisinya. Dan hasilnya iterasi kedua menjadi 2, 3, 7, 5, 4. Berikutnya iterasi ketiga. Indeksnya digeser ke samping. Lalu pilih lagi data yang paling terkecil. Data yang paling terkecil adalah 4. 4 dengan 7 ditukar
Maka jadi iterasi ketiga, 2, 3, 4, 5, 7 seperti sudah keurut, tapi tetap N-1 kali karena masih belum dibandingkan 5 dengan 7 sama seperti sebelumnya, maka dicek sekali lagi. Iterasi keempat berikutnya, indeksnya di 5 dan posisi angkanya sudah terurut, maka tidak ditukar posisi 5 dan 7, tetap hasilnya menjadi terurut 2, 3, 4, 5, 7. Dan itu caranya menyelesaikan insertion sort.